Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Febrianti, NIM C1B021021, Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Di sini saya akan menyampaikan materi minggu ke-6, yaitu jurnal penyesuaian dan neraca lajur serta jurnal penutup perusahaan jasa. Yang pertama, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Nah, mengapa memerlukan proses pencatatan terhadap akun transaksi? Karena pada akhir periode nanti akan banyak saldo akun di buku besar yang dilaporkan tanpa melakukan perubahan apapun dalam laporan keuangan. Akuntansi sendiri mempunyai prinsip berbasis akrual, maksudnya prinsip pengakuan pendapatan pada periode yang sudah diperoleh, bukan pada periode penerimaan kas. Prinsip tersebut berhubungan pula dengan tujuan dari penyusunan jurnal penyesuaian, yaitu untuk mengubah transaksi menjadi metode akuntansi aktual. Di dalam jurnal penyesuaian terdapat ayat jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat untuk mengetahui informasi transaksi seperti perubahan di dalam jurnal. Selanjutnya, fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama, untuk menghitung perkiraan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Pada akhir periode dapat menampilkan akun real atau harta, kewajiban dan modal, dan akun nominal itu pendapatan dan beban. Dapat diakui karena menunjukkan keadaan yang terjadi dalam satu periode. Yang ketiga, menetapkan saldo pencatatan akun buku besar di akhir periode dan dapat menunjukkan perkiraan dari akun real terlebih harta dan kewajiban. Selanjutnya, cara membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Selanjutnya, menganalisis masing-masing akun, mencari data transaksi yang sudah tercatat tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, mencari transaksi yang hilang atau belum tercatat tapi sudah terjadi. Terakhir, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, neraca lajur. Neraca lajur merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Neraca lajur atau worksheet ini juga menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan. Tidak hanya disesuaikan saja, adanya keseimbangan dan juga disusun berdasarkan rekening dalam melakukan laporan keuangan. Tujuan pembuatan neraca lajur ini yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo, meminimalisir kesalahan, dan memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Fungsi neraca lajur yaitu digunakan untuk meringkas data, mengevaluasi transaksi yang ada, sarana menyusun laporan, prosedur perusahaan yang kredibel, dan melihat kegiatan harian perusahaan. Cara membuat neraca lajur. Yang pertama, membuat format neraca. Format dari neraca lajur tersebut terdiri dari beberapa kolom yang berisi nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. Masing-masing dari kolom tersebut dibagi dua dengan penempatan debit kredit pada transaksi atau akun yang ada. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Isilah nomor dan juga nama akun pada kolom tersedia. Setelah itu, tambahkan jumlah neraca saldo yang telah tertulis sebelumnya. Neraca saldo ini ada pada laporan sebelumnya. Yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Pada kolom yang satu ini, istilah dengan nominal yang mana telah dibuat sebuah jurnal penyesuaian sebelumnya.
Pindahkan saldo yang ada pada kolom tersebut, disesuaikan antara debit dan kreditnya. Biasanya kolom penyesuaian ini hanya untuk pemakaian perlengkapan, peralatan, dan juga beberapa penyusutan lainnya. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Ketika telah ditemukan nominal atau saldo antara neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya menjumlahkan atau mengurangi antara keduanya dan tulis pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jika pada kolom terdapat persamaan debit maupun kredit, maka cara menghitung dengan cara ditambah, begitu pula sebaliknya. Terakhir yaitu mengisi kolom neraca dan laba rugi. Untuk mengisi kolom yang satu ini yaitu dengan memindahkan antara akun-akun neraca yang tersedia dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Taruhlah akun tersebut sesuai dengan debit maupun kredit yang ada. Untuk kolom laba rugi merupakan kebalikan dari pengisian neraca yang mana merupakan beberapa akun real dan bukan sebuah pendapatan maupun beban. Materi selanjutnya yaitu jurnal penutup perusahaan jasa. Secara definisi, jurnal penutup adalah closing journal entry yang berarti mencatat dan menutup akun sementara dalam periode akhir akuntansi. Selain itu, jurnal penutup perusahaan jasa ini melibatkan perpindahan saldo akun seperti beban, pendapatan, prive, dan ikhtisar laba rugi. Dengan demikian, jurnal penutup ini berguna untuk mengatur akun saldo sementara menjadi nol. Akun sementara yang ditutup ini memberikan manfaat untuk menghindari kesalahan nominal di jurnal laporan keuangan. Sebagai contohnya, perusahaan memiliki pendapatan Rp 60 juta di tahun 2019, maka dari itu pendapatan ini harus ditutup dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan di tahun 2020. Fungsi jurnal penutup: 1. Dapat menghitung dari jumlah laba rugi melalui akun pendapatan dan beban. 2. Menutup akun saldo sementara menjadi nol berguna untuk mencatat ke dalam akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. 3. Dapat menghitung dan mencatat akun modal akhir periode. Bagaimana cara membuat jurnal penutup perusahaan jasa? Yang pertama, akun pendapatan. Dalam jurnal penutup sebagai laporan laba rugi, pendapatan akan dicatat di debit dan ikhtisar laba rugi dicatat di kredit dengan jumlah yang didapat dari akun pendapatan. 2. Akun biaya. Selanjutnya dalam jurnal penutup untuk akun beban akan berada di kredit dan ikhtisar laba rugi di debit sebesar total biaya. 3. Akun prive. Untuk akun prive akan mencatat kolom neraca di kredit dengan cara mendebit akun modal dan ikhtisar laba rugi di kredit dengan jumlah yang sama. 4. Akun ikhtisar laba rugi. Dalam jurnal penutup, jika perusahaan memiliki laba, maka jurnal yang dibuat yaitu ikhtisar laba rugi di debit dan di kredit akun modal dengan jumlah yang sama. Namun jika mengalami kerugian, maka akunnya akan kebalikannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.